Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha Alipa, NIM 2018-31147, dari Manajemen Teknik kelas A. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan dari proposal yang telah saya buat, yaitu second hand fashion, dengan perusahaan startup Tinkerlast. Oke, yang pertama yaitu profil perusahaan. Second hand fashion. Nama perusahaan Second Hand Fashion, nama pemilik Reisha Alipa, Instagram sh.fashion, alamat Jalan Pabuaran 1, Cihulang Tonggo, Sukabumi, MDTA Atakwa. Selanjutnya Tinkerlast. Nama perusahaan PT Momentum Global Pratama, nama pemilik Samira Shihab dan Alia Amitra. Instagram Tinkerlast ID, website www.tinkerlast.com. Alamat Jalan Sisingamangaraja 11A 12120, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari perusahaan ini second hand fashion untuk memenuhi tren mode fashion generasi muda saat ini. Second hand fashion menjual pakaian bekas bermerek atau branded dengan harga murah dan mengutamakan kualitas produk yang terbaik. Tinkerlast. Alia dan Samira sebagai pemilik dari Tinkerlast menghadirkan Tinkerlast sebagai platform untuk mempertemukan sellers dan buyers dari pre-love item. Mereka berdua berusaha mengutamakan kualitas produk pre-love di Tinkerlast. Salah satu caranya dengan mengkurasi terlebih dahulu semua produk yang dijual dan dipastikan juga keasliannya. Nah, selanjutnya dasar ide dari perusahaan tersebut yaitu untuk second hand fashion, bisnis mode atau fashion semakin marak di Indonesia, mulai dari bisnis mode bermerek terkenal atau fashion branded hingga bisnis pakaian bekas yang mulai dilirik. Second hand fashion melihat permasalahan yang terjadi saat ini, bahwa banyak generasi muda yang ingin mengikuti perkembangannya. Namun, beberapa dari mereka ada pada golongan ekonomi menengah ke bawah, sedangkan mereka ingin memenuhi gengsinya untuk mengikuti perkembangan tren mode fashion tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi tren mode fashion saat ini, second hand fashion menjual pakaian bekas bermerek dengan harga murah dan memenuhi gaya hidup generasi muda. Selanjutnya, Tinkerlast. 1. Menyediakan tempat menjual barang pre-love sehingga membantu mengurangi limbah fashion. Yang kedua, dengan menyediakan berbagai brand dari lokal maupun luar dengan range harga bervariasi sehingga memudahkan konsumen memiliki fashion stuff branded dengan harga yang jauh lebih murah. Yang ketiga, mengambil metode dari Marie Kondo di mana Tinkerlast ingin mengedukasi wanita untuk memiliki dan menyimpan barang jauh lebih sedikit dan menjual barang yang jarang terpakai di platform Tinkerlast. Yang keempat, Tinkerlast dipimpin oleh wanita hebat dan 80% karyawan yang dipekerjakan juga wanita. Serta barang yang dijual pun semuanya dari wanita untuk wanita. Selanjutnya, mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari second hand fashion yaitu pertama, mengambil barang second hand, lalu melakukan quality control. Setelah itu, dilakukan pencucian, pensterilan, dan setrika uap, dan barang siap dijual. Tinkerlast, pertama, bagi para seller, bisa mengumpulkan barang terlebih dahulu, lalu melakukan start selling dan daftarkan diri sebagai seller di website Tinkerlast. Setelah itu, kirim barang ke Tinkerlast dan seller cukup menunggu barangnya terjual. Nah, selanjutnya alur usaha. Alur usaha dari second hand fashion bisa memesan via online dan datang langsung ke lokasi. Untuk pemesanan online, pertama pilih dan pesan barang, lalu isi data diri dan melakukan pembayaran. Setelah itu konfirmasi, lalu barang yang dipesan akan dikirim dan pembeli tinggal menerima barang. Untuk pesan langsung bisa langsung datang ke lokasinya, pilih barang lalu melakukan pembayaran dan ambil barang.
Nah, untuk Tinkerlast hanya bisa dipesan via online, yaitu melalui website Tinkerlast. Pertama pilih barang di website, lalu add to cart. Setelah itu, check out dan isi data diri, lalu melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah itu, barang yang dipesan dikirim dan pembeli tinggal menerima barang. Selanjutnya, teknologi yang digunakan yaitu untuk second hand fashion menggunakan Instagram dan Shopee. Untuk Tinkerlast menggunakan website dan Instagram. Nah, ini adalah salah satu teknologi yang digunakan oleh Tinkerlast dan second hand fashion. Selanjutnya, target pasar. Target pasar second hand fashion yaitu menjual pakaian bekas bermerek atau branded. Second hand fashion menyediakan produk yang dapat digunakan oleh kaum wanita usia remaja hingga dewasa dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, dengan spesifikasi jenis kelamin wanita usia 13-27 tahun. Untuk Tinkerlast, target Tinkerlast yaitu membuat produk sesuai kebutuhan target konsumen. Tinkerlast tidak menerapkan konsep buat baju dulu baru jual, melainkan cari target konsumennya dan buat produk sesuai kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya SWOT. SWOT dari second hand fashion yaitu untuk strength atau kekuatan, harga produk terjangkau, kebersihan produk terjamin, menyediakan model fashion terbaru, dan lokasi mudah dijangkau. Untuk weakness atau kelemahan, jika barang di toko rusak atau hilang, maka itu menjadi tanggung jawab second hand fashion. Untuk opportunities atau peluang, keinginan masyarakat akan gaya hidup fashionable dan branded dengan harga yang murah. Pre-love mulai dirilik. Threat atau ancaman yaitu perspektif masyarakat terhadap baju bekas dan banyak barang baru dengan harga murah. Nah, untuk Tinkerlast, strength atau kekuatannya yaitu kualitas baik dan harga produk terjangkau, menyediakan model fashion terbaru dan lengkap, banyak kerjasama dengan artis dan selebgram. Untuk weakness atau kelemahannya, metode pembayaran hanya menggunakan satu rekening BCA dan Kredipo. Untuk opportunities atau peluangnya, membuka bisnis baru bagi orang-orang yang ingin menjual barang pre-love. Nah, untuk threat atau ancamannya ini, kejahatan dunia maya atau cybercrime. Nah, yang terakhir yaitu langkah setelah analisis. Jadi setelah melakukan analisis perbandingan ini, saya menyimpulkan bahwa untuk kedepannya second hand fashion bisa membuat website, lalu bekerja sama dengan beberapa pihak, menerima jasa penjualan barang pre-love orang yang masih layak pakai, lalu merancang strategi untuk pengembangan pasar yang lebih luas dan melakukan banyak promosi. Dan yang terakhir, pengembangan produk dengan inovasi lain sesuai dengan perkembangan zaman. Ini adalah sumber yang saya gunakan di dalam PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.